Nah anak-anak, saat ini kita akan kembali lagi belajar tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Miss Katie saja yang pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami mau belajar. Tuhan berkati kami agar kami mengerti, agar kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan menghormati orang tua kami dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak dikasih oleh Tuhan, hari ini Miss Katie akan cerita tentang 10 perintah Tuhan. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana kemarin Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lepas dari perbudakan atau penindasan dari Raja Firaun di Mesir. Mari kita lihat gambar ini. Nah, ini adalah bangsa Israel ketika mereka sedang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan mereka sampai di namanya Padang Gurun Sinai. Nah, ketika mereka sampai di Padang Gurun Sinai, mereka berhenti. Harun dan Musa, mereka pergi ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika Musa sampai di Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada Musa. Dia memberikan 10 perintahnya untuk diberikan kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini. Dan Tuhan tuliskan itu di 2 loh batu. Coba lihat di sini. Nah, inilah namanya 2 loh batu. Di dalam 2 loh batu ini, jari tangan Tuhan langsung menuliskan 10 perintah Tuhan. Apa yang menjadi isi 2 loh batu ini? Yang pertama adalah, lihat di sini. Tuhan bilang di perintah Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu. Lalu Tuhan menuliskan hukum yang kedua atau perintah Tuhan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ataupun kamu datang menyembah kepada patung itu. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maksudnya apa? Nggak boleh bersumpah, aku bersumpah demi nama Tuhan. Tidak boleh ya. Nama Tuhan tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, atau jangan lupa setiap hari Minggu pergi ke gereja, karena itulah yang Tuhan inginkan. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, Tuhan menginginkan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan harus mau menghormati papa mama kita di rumah, dengar-dengaran kepada mereka, karena itulah Tuhan perintahkan. Dan Tuhan akan memberkati setiap anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tuanya. Hukum yang keenam adalah jangan membunuh atau dilarang menyakiti sesama sendiri, memukul, ya, menendang atau apapun itu. Ya, Tuhan melarang itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu adalah perintah Tuhan yang keenam. Nah, perintah Tuhan yang ketujuh adalah jangan berzina. Nah, hukum yang ke-8 adalah jangan mencuri. Mencuri itu berarti kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, mengambil milik orang lain tanpa izin atau sepengetahuan orang lain. Nah, mencuri itu adalah dosa dan Tuhan perintahkan untuk kita tidak boleh melakukan hal itu. Baik itu benda, uang, makanan atau apapun, kita tidak boleh melakukannya karena Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang jujur. Nah, perintah Tuhan yang ke-8 adalah jangan mengucapkan saksi dusta atau jangan berbohong. Ya, berbohong juga masuk dosa, maka Tuhan memberi perintah untuk kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau bohong. Dan yang terakhir, perintah Tuhan yang ke-10 adalah jangan mengingini barang milik sesamamu manusia. Jangan mengingini apa yang punya orang lain. Ya, itulah yang Tuhan
perintahkan. Nah, itulah 10 perintah Tuhan yang dituliskan oleh Tuhan dalam dua loh batu yang diberikan kepada Musa. Setelah Musa dan Harun menerima dua loh batu tersebut, Musa turun dan memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa itulah yang Tuhan inginkan. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Ingatlah, Tuhan telah memberikan 10 perintahnya dalam dua loh batu kepada Musa, supaya melalui 10 perintah ini dapat menuntun manusia hidup di dalam Tuhan. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sebab itu adalah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana dua loh batu tadi, yang pertama adalah hukum pertama sampai yang keempat itu ditujukan kepada Tuhan. Dan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 adalah perintah yang ditunjukkan Tuhan antara hubungan kita dengan sesama kita, antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan orang lain. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, ingatlah bahwa 10 perintah Tuhan itu diberikan Tuhan kepada kita untuk menuntun kita hidup di dalam Tuhan. Yuk kita menjadi anak-anak yang taat di dalam Tuhan. Sampai di sini cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.